Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri Mbak. Nama saya Sarah Safira dari jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan. Mbak dengan siapa namanya? Nama saya Mbak S. Baik, Mbak S usianya berapa? Usia saya 16 tahun. Oh, nggih, baik Mbak S. Nah, ini kan saya dapat cerita dari Ibu Mbak S bahwa Mbak S itu kalau waktu menstruasi, waktu haid itu sering nyeri gitu ya, Mbak? Benar, Mbak? Ya, itu di sini saya akan melakukan penyuluhan sedikit, penyuluhan kecil mengenai nyeri tersebut, Mbak, yang biasa disebut dysmenor. Oh iya, Mbak, silakan. Ya, baik. Mungkin waktunya sekitar 10 menit aja, Mbak, sebentar. Mbak bersedia? Silakan, Mbak, saya bersedia. Ya, baik. Terima kasih. Baik ya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu dysmenor sendiri. Itu ada dua, Mbak, macamnya. Yang pertama itu primer. Yang kedua sekunder. Nah, dysmenor primer ini itu dysmenor yang nyerinya murni karena haid aja, Mbak, karena kan haid itu luruh gitu ya, Mbak, rahimnya itu karena tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, itu luruh kan dindingnya, itu menyebabkan sakit, Mbak. Terus sama tambahan lagi waktu menstruasi itu ada hormon prostaglandin yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, hormon itu tadi menyebabkan rahim kontraksi, jadi udah luruh dan ditambah kontraksi, Mbak, jadi itu yang menyebabkan nyerinya muncul. Nah, lalu yang kedua ini sekunder. Nah, sekunder ini muncul jika ada penyakit lain seperti kista atau kanker rahim gitu. Nah, apakah Mbak mempunyai penyakit lain? Mohon maaf. Tidak ada, Mbak, tidak punya. Baik, alhamdulillah, berarti Mbak sehat ya. Nah, ini berarti Mbak dysmenornya masuk dysmenor yang primer. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kok bisa sih dysmenor itu ada. Dysmenor itu bisa muncul seperti yang saya katakan tadi. Rahimnya kan luruh ya, Mbak, itu bikin sakit, dan ada hormon prostaglandin yang dikeluarkan oleh tubuh, dan hormon tersebut menyebabkan rahim kontraksi yang itu menyebabkan nyerinya muncul, dan Mbak ini termasuk dysmenor yang primer seperti itu, Mbak. Nah, lalu yang kedua saya akan menjabarkan cara pencegahan dysmenor ini. Silahkan, Mbak. Ya, jadi ada beberapa banyak wanita yang tidak mengalami dysmenor juga, Mbak. Itu memang beda-beda tergantung orangnya, tergantung hormonnya juga. Nah, tapi dysmenor ini bisa dicegah, Mbak. Nah, itu caranya salah satunya dengan olahraga, makan makanan bergizi seimbang, dan manajemen stres, Mbak, seperti itu. Jadi jika mengalami hal-hal tadi dan makanannya juga gizinya tidak seimbang, itu bisa menyebabkan nyerinya muncul. Nah, saya mau tanya nih sama Mbak, apakah Mbak sering olahraga? Saya biasanya sih seminggu sekali, tapi itu juga nggak rutin, Mbak. Oh, berarti termasuk jarang gitu ya, Mbak, belum rutin gitu ya? Iya, Mbak. Oh ya, itu bisa jadi itu, Mbak. Terus untuk makanannya sendiri, Mbak, biasanya gimana? Ya kalau makan itu ya makan apa aja sih, kalau buat saya enak-enak aja, nggak memperhatikan gizi gitu loh, Mbak. Oh ya, jadi yang enak ya dimakan gitu ya, Mbak. Iya, Mbak. Ya, itu bisa jadi itu, Mbak, berarti kan kurang memperhatikan kandungan gizinya. Nah, itu bisa jadi faktornya juga, Mbak. Lalu apakah Mbak sering mengalami stres? Belakangan ini sering stres, Mbak, karena tugas-tugasnya susah, jadinya mumet gitu loh, Mbak. Iya, tugas itu memang bikin mumet ya, Mbak. Ya, itu bisa jadi itu, Mbak, karena stres juga. Nah, untuk pencegahannya ini bisa dimulai dengan
mulai berolahraga mbak. Jadi misal nih kan udah bagus tadi tuh, walaupun belum rutin, bisa seminggu sekali nggak apa-apa mbak, itu udah bagus banget. Jadi mungkin mulai besok bisa dijadikan rutinitas mbak, seminggu sekali nggak apa-apa. Nah terus untuk makanannya bisa lebih memilih itu dalam arti untuk gizi seimbang gitu mbak. Jadi disesuaikan gitu, yang sudah karbo nggak kebanyakan karbo lagi, gulanya juga, terus banyak sayuran dan buah-buahan, banyak minum air putih juga, 1 hari 8 gelas gitu mbak aturannya. Lalu untuk manajemen stresnya sendiri, saat mbak mungkin merasa stres, merasa capek, merasa banyak pikiran, itu jangan dipaksakan mbak, bisa istirahat terlebih dahulu, bisa istirahat sebentar, jangan memaksakan kehendak, ntar malah kalau jadi sakit kan malah yang rugi juga diri sendiri dan orang tua gitu, juga ikut sakit gitu mbak. Ya mbak. Ya benar kan mbak. Jadi yang saya katakan tadi bisa mulai dilaksanakan ya mbak. Oke mbak. Ya benar mbak, ya pintar. Lalu di sini saya akan menjelaskan ketika dysmenor itu sudah terjadi, sudah terlanjur sakit, itu apa aja sih yang bisa dilakukan. Jadi bisa kompres dengan air hangat bisa dimasukkan ke dalam botol, lalu diletakkan di atas perut sambil terlentang tiduran gitu mbak. Itu bisa diletakkan di atas perut, dikompres di atas perut biar dianya itu meredakan nyerinya, itu sampai nyerinya hilang gitu, ngompresnya sampai nyerinya hilang gitu mbak. Iya mbak. Nah itu, lalu bisa juga dengan jamu yang alami, jamunya bisa membuat sendiri gitu mbak, dari kunyit gitu yang biasa. Bahan-bahannya bisa dibeli di pasar, lalu bisa dibuat sendiri gitu, bisa dibuat sendiri dengan air hangat dan madu. Nah, apakah mbak kalau nyeri juga sampai minum obat mbak? Saya sih sejauh ini belum pernah mencoba obat-obat kayak gitu mbak. Ya berarti tanpa obat itu bisa reda mbak nyerinya? Alhamdulillah bisa mbak. Oh bagus itu mbak, ya benar. Jadi kalau memang nyerinya bisa reda tanpa obat, atau jika tidak ada anjuran dari dokter, itu memang sebaiknya tidak menggunakan obat gitu mbak. Jadi langkah mbak ini sudah bagus dan benar. Nah di sini saya sudah menjelaskan penyebabnya, macam-macam dysmenor, sama pencegahannya dan pengobatannya. Apakah mbak ada pertanyaan? Tidak ada mbak. Tidak ada, ya baik. Jika sudah tidak ada, saya menganggap mbak sudah paham ya. Nah untuk lebih tahu lagi nih, lebih yakin lagi apakah mbak sudah paham atau belum, saya mau menanyai ulang deh mbak tadi yang sudah saya jelaskan. Nah dysmenor sendiri ada berapa macam mbak? Ada 2 macam katanya mbak tadi. Apa aja? Itu primer sama sekunder. Betul, bagus banget. Nah kira-kira yang primer itu kayak gimana mbak? Yang primer itu yang haidnya murni mbak, nggak ada penyakit lain. Betul banget. Nah untuk sekunder itu yang sebaliknya gitu ya mbak. Nah betul. Untuk cara pencegahannya bagaimana mbak kira-kira? Mbak tadi itu berkata ada 3 cara ya mbak. Yang pertama tuh harus rajin olahraga, yang minimal ya seminggu sekali harus dirutinkan mbak. Terus makannya tuh makan makanan yang bergizi, nggak sembarangan jajan dimakan gitu mbak, meskipun itu enak juga itu harus memanajemen stres mbak. Betul ya, betul banget mbak tadi yang sudah mbak katakan, semuanya sesuai sama yang sudah saya katakan tadi ya mbak. Itu jadi saya tambahkan lagi, untuk stres bisa dilepaskan melalui hobi juga mbak, bisa istirahat, bisa dengan hobi. Nah lalu untuk pengobatannya sendiri bagaimana mbak jika nyerinya sudah datang?
Itu Mbak tadi katanya ngobatinnya itu dengan mengkompres menggunakan air hangat di atas perut. Betul banget Mbak. Ada lagi? Sama kalau tidak ada saran dari dokter itu jangan minum obat-obat kayak gitu Mbak. Iya, betul sekali Mbak. Wah, bener nih, keren Mbaknya. Berarti tadi sudah menangkap semua yang sudah saya jelaskan, sudah saya paparkan dengan jelas ya Mbak. Berarti Mbaknya sudah paham, sudah bagus. Nah, saya tanya sekali lagi Mbak, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Mbak, sudah. Baik. Mbaknya sudah pinter ya. Itu jadi tadi yang saya katakan bisa diterapkan ya Mbak, Iya, biar sakitnya juga bisa berkurang, nggak terus-terusan nyeri gitu. Nah, baik, terima kasih Mbak atas waktunya, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Di sini saya akan memberikan leaflet untuk dibaca-baca ini lebih lanjut mengenai dysmenorrhea yang tadi Mbak. Ini kalau misal ada keluarga atau kerabat yang mengalami dysmenorrhea juga bisa diberikan gitu untuk pengetahuan, saling menyebarkan pengetahuan. Iya Mbak, terima kasih. Ya baik Mbak, mungkin karena juga sudah cukup ya Mbak 10 menit. Terima kasih banyak atas waktu dan kerjasamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali juga Mbak. Ya Mbak.